Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lur-lur semua? Berjumpa lagi dengan Otomotif Dagelan, channel yang membahas dunia otomotif secara sadar maupun serius. Di depan kita ada sebuah motor Honda buatan tahun 1980. Ya, tergolong motor tua atau motor klasik menurut kalian? Nah, motor ini adalah Honda CB100 seri K5. Nah, kalau bagi para kalian penghobi motor klasik, mungkin sudah familiar dengan motor ini atau malah agak aneh ya dengan motor ini. Coba letak anehnya di mana? Kalau sekilas memang tampilannya mirip dengan GL100. Ya betul, CB K5 ini tampilannya mirip dengan GL100. Nah, coba seluruh semua komen di mana perbedaan paling mencolok antara CB-K5 dengan GL100 yang dirilis pada 1979. Honda CB100 seri K5 ini diciptakan atau diluncurkan sekitar tahun 1980 ya. Mungkin seluruh semua bisa verifikasi ya. Kalau pernyataan saya salah, silahkan tulis di kolom komentar. Ini sebenarnya keluarga CB, namun ada yang paling mencolok dari keluarga CB yang lainnya kan, di bagian tangki dan tutup aki. Kalau CB100 yang dari seri K0 sampai K3 sampai K4 tuh tangkinya kecil ya, bulat nih. Namun ini tangkinya panjang dan agak sedikit mengkotak. Ya, cukup panjang ya. Kalau CB kan tangkinya cuma sampai sekitar segini ya. Namun untuk CB yang seri K5 sampai ke belakang di sini. CB K5 yang di hadapan kita ini bisa dikatakan masih OEM look ya, walaupun ada beberapa part tambahan dan mesinnya sudah tidak menggunakan asli dari CB100 K5. Ya, membahas sedikit sejarah tentang Honda CB100 K5. Motor ini memang diluncurkan pada tahun 1980 dengan bentukan hampir mirip dengan seri GL100 yang diluncurkan pada tahun 1979. Namun CB100 K5 ini menandakan berakhirnya generasi CB100 atau berhenti produksinya CB100 di Indonesia dan diteruskan oleh penerusnya yaitu GL series, GL100, GL125 yang platina, dan tetap dilanjutkan oleh GL series. Honda CB100 K5 dulu tidak populer ya. Tidak populer kenapa? Karena bisa dikatakan tiba-tiba Honda merilis CB100 seri K5 ini dengan perubahan yang frontal ya, dari tangkinya imut kecil kemudian dirubah menjadi tangkinya yang agak besar, sehingga para biker-biker Indonesia atau para pembeli motor Honda itu kaget ya dengan perubahan yang cukup radikal. Karena kalau dilihat dari jauh itu CB100 K5 hampir sama persis dengan GL100, jadi seperti merasa bahwasanya CB100 K5 ini tidak jauh beda dengan GL100 atau sama saja dengan GL100, tapi kenyataannya tidak. Banyak beberapa perbedaan dari GL100, pertama tangki, kemudian dari sisi jok, kemudian behel belakang. Kalau GL100 dia joknya panjang, kalau CB K5 dia joknya pendek, dan kalau GL100 dia behelnya panjang ke atas ke sini ya. Kalau CB K5 behelnya bisa pakai yang pegangan sini, dan ada lagi behel yang cukup pendek. Yang paling kentara itu adalah dua ya, di tangki dan di jok. CB100 K5 yang ada di depan kita ini konsepnya OEM look ya, atau tampilan original dari pabrik. Memang beberapa part tuh sudah bukan original bawaan dari zaman atau dari tahun 80 ya. Sudah beberapa sudah diganti dengan produk OEM atau produk non original. Namun bentuknya masih mempertahankan bentuk asli dari CB100 K5. Yuk kita simak detailnya. Dari bagian depan untuk stang nih masih, kalau tidak salah ini udah pakai Mega Pro, namun masih kalau dari jauh ini stangnya masih kelihatan memakai stang original ya. Untuk holder sebelah kanan original, holder sebelah kiri juga original. Kemudian handle sama handle kopling dan handle rem juga masih original, dan bahkan masih ada pelindung-pelindung karet di ujungnya. Speedometer
juga masih menggunakan original ya. Nah, perbedaan kalau sedulur para pencinta Honda klasik pasti tahu ya perbedaan antara speedometer CB dengan Honda S90Z. Karena bentuknya sama, cuma ada perbedaan sedikit sekali. Perbedaannya ada di indikator gigi. Kalau sampai gigi 5 itu punya CB, dan kalau cuma tidak ada giginya atau cuma sampai gigi 4 itu punya S90Z. Depan ini memakai lampu CB 100 yang seri K3 ya, tidak memakai yang seri K5. Namun untuk kupingannya pakai CB K5. Untuk sen pakai model CB ya, bukan menggunakan GL100. Kalau GL100 bentuk mikanya seperti ini, namun ada perbedaan di sini ya kalau tidak salah. Mohon dikoreksi kalau jika ada kesalahan ya. Kalau GL100 di sini menggunakan plastik ya, ada sambungan plastik. Namun kalau CB itu full besi dari belakang sampai ke pegangannya. Nah, lampu depan mikanya nih masih pakai asli dari CB nih. Ini tulisannya Stanley. Dan untuk lampu dalamnya, karena sering yang punya atau sang owner nih sering jalan jauh, dipakailah lampu mini biled H4. Kemudian spakbor depan nih original look ya, aslinya dari bawaan pada keropos. Nah, ini diganti dengan produk second atau bukan produk second, maksudnya produk dari produsen kedua, bukan dari Hondanya langsung. Namun tampilannya dan bentuknya juga sama persis dengan asli bawaan dari Honda, dan bahannya juga keren. Ini kalau para pencinta Honda klasik tahu nih mereknya. Bagian suspensi depan atau shockbreaker itu bawaannya sudah menggunakan teleskopik, dan yang terpasang di sini memang asli punya CB100 K5. Nah, kok tahu sih ini punya asli CB100 K5, bukan punya GL100? Ada perbedaan pada bottomnya atau perbedaan di tabung shock bagian kiri. Kalau punya GL100 itu ada pegangan untuk kaliper, namun kalau CB100 tidak ada pegangan untuk kaliper. Kalau CB100 adanya pegangan tutup trombol. Karena apa? Karena GL100 menggunakan kaliper atau pengereman cakram, namun cakram mekanik, belum cakram hidrolis. Velg atau velg ya. Untuk velg atau rims, bahasa Inggrisnya tuh rim ya, bahasa kerennya. Menggunakan DID ini mempertahankan roda depan tuh masih menggunakan ring 18, kemudian velgnya ukuran 160, dan menggunakan ban-ban yang konturnya atau batikannya itu batikan klasik ya. Ini bannya dari Swallow, dan digunakan juga pelindung kepet anti nyiprat ya, dan ada tulisannya Honda ya kan, cukup klasik sekali. Nah, untuk tromol depan ini cukup unik ya, mungkin para CB mania ya, atau para pemerhati Honda klasik atau para kolektor Honda klasik pasti akan komplain kalau dengan tromol depannya. Ini tromolnya bukan punya tromol CB atau tromol GL100. Ini adalah tromol milik Honda XL125. Bentuknya cukup unik. Di sini kalau anak-anak klasik bilang nih tromol belimbing ya. Karena apa ya? Karena bentuknya mungkin ada sirip-sirip yang besar seperti buah belimbing. Dan tromolnya ini cukup langka di pasaran. Dan karena tromolnya cukup langka di pasaran dan harganya juga mungkin sekarang sudah meroket ya. Karena barangnya juga cukup goib di Indonesia, jadi harganya mahal dan banyak diburu karena bentuknya unik. Ini tampilan dari cockpitnya atau dari stang di Honda CB K5 yang ada di depan kita nih. Segitiga atas juga ori, ada tambahan untuk saklar lampu ya, karena saklar lampu ini mungkin sudah tidak berfungsi ya, maklum lah, motor sudah berapa puluh tahun hidup kan. Bagian tangki, ciri khas dari Honda CB K5 itu dia tangkinya panjang, lebar, dan tutupnya masih bulat. Kalau punya GL100 di sini kan tutup tangkinya ada pelindung tambahan lagi. Nah, kalau di CB100 K5 itu bentuknya memang mirip dengan Honda GL100, namun perbedaannya ada di tutup tangkinya. Dan sekarang Honda CB100 K5 mulai, atau memang sekarang ini belakangan ini mulai banyak diburu oleh para penggemar Honda klasik atau bahkan kolektor-kolektor motor-motor klasik. Nah,
sedulur semua ada yang pernah memiliki motor CB100K5 atau orang tuanya pernah memiliki Honda CB100K5, coba ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan di bagian tutup aki ini ada tulisannya CB100. Kemudian yang membedakan lagi dengan Honda GL100 antara CB5 dengan Honda GL100, yang membedakan adalah joknya. Kalau Honda GL100 ini panjang dan bagian belakangnya miring, ini nyambung. Kalau punya CB100K5 ya dia sama seperti lurus seperti ini, cuma di bagian belakang nih langsung papak ya, atau apa ya bahasa Indonesianya, papak ya. Ya pokoknya ini tidak runcing ya, dia langsung turun ke bawah. Seperti ya kalau dibilang ya shape-nya sama seperti CB-K3 atau CB-K2. Untuk rangkanya ini original ya, original punya CB100K5. Nah, tanda-tandanya original atau tidak gimana sedulur? Nah, para CB mania pasti sudah tahu ya. Untuk bagian depan sini dia chesternya agak panjang dan racknya juga lebih besar daripada CB100K2. Dan bagian sini tulangannya ini kecil ya. Ini memang menandakan ini punya CB100K5. Kalau punyanya GL series atau GL yang sudah mesin agak kotak tuh, di sini tulangnya besar, itu menandakan punya GL series. Kemudian swing arm juga masih memakai CB100K5 dan cover rantainya juga dipasang dua-duanya. Ini cover rantainya original, swing arm juga original. Kemudian untuk sen belakang dia original look, lampu belakang juga original look. Ini bukan bawaan dari tahun 80 ya, ini sudah buatan masa kini, buatan baru ya. Namun bentuknya kemudian bahannya ya di original look. Kalau lampu belakang yang asli itu di sini ada tulisannya Stanley, karena ini nggak ada tulisannya, ini menandakan kalau lampu belakang ini original look. Ya mungkin sudah susah ya mencari Mika atau lampu belakang yang asli punya CB. Dan saya dengar-dengar sekarang harga spare part CB itu sudah sangat meroket ya, dan harga jual motor CB juga pun sudah cukup tinggi karena banyak diburu oleh para penggemar-penggemar atau para penyuka atau para hobis motor klasik. Ini mesinnya sudah diganti dengan Honda Mega Pro tahun 2000-an ya, sudah menggunakan electric starter. Nah, kenapa sih sang owner mengganti mesinnya ya? Karena mesin yang asli CB100K5 itu cc-nya kecil satu, kemudian perawatannya atau spare partnya juga sudah cukup susah ya. Jadi mesin aslinya tetap disimpan dan diganti dengan mesin yang agak mudah sedikit, bukan mesin mudah, agak mudah sedikit, yaitu menggunakan mesin Mega Pro. Kenapa tidak pakai mesin tiger? Kalau mesin tiger sepertinya terlalu overpower ya. Kalau Mega Pro ya cukup aja lah. Dia 160 cc, kemudian berpendingin udara, SOHC, dan masih pakai karburator. Jadi ya cukup saja untuk dipakai hari-hari dalam kota maupun digunakan untuk touring tipis-tipis bersama teman-teman klub dari Honda klasik. Nah, ada yang cukup nyeleneh di sini ya sebenarnya, membuat tampilan klasiknya berkurang sebenarnya, namun tidak masalah lah karena footstep belakang sudah diganti dengan Ninja RR. Nah, kenapa diganti footstep Ninja RR? Karena footstep aslinya si CB itu sebenarnya ada di swing arm. Jadi kalau kaki mengayun, kaki kita juga ikut naik turun seiring dengan pergerakan dari swing arm. Dan itu membuat si boncenger merasa tidak nyaman atau ya tidak enak lah, karena kaki kita ikut bergoyang atau ikut berguncang sesuai dengan bantingan dari swing arm. Jadi makanya terpaksa lah dipasang footstep belakang dari Ninja Double R atau Ninja RR. Nah, untuk bagian pengereman belakang ini sudah diganti dengan yang motor modern. Ini pakai tromol sejuta umat para CB mania. Tromol apa itu? Tromol RX. Kenapa menjadi pilihan para biker Honda klasik? Karena diameternya besar dan juga menggunakan damper pada bagian gear belakang. Kalau aslinya CB100, aslinya GL100, tromol belakang dampernya tuh cuma pakai bushing kecil dan diameter tromolnya juga kecil. Jadi kampasnya juga kecil. Kalau pakai RX dia diameter tromolnya besar sehingga daya pengereman itu juga lebih besar daripada aslinya GL100 maupun CB100. Dan bagian knalpot, para
CB Mania atau para penggemar Honda klasik pasti tahu knalpot apa nih. HMKEH. Harganya juga sudah melambung ya. 500.000 sudah nggak boleh. Dan ini original. Gimana sedulur tampilan dari CB 100 kali 5? Dan nanti kita sertakan ya IG pemilik dari Honda CB 100 kali 5. Siapa tahu kalian mau bertanya-tanya lebih lanjut atau pengen bersilaturahmi bertanya-tanya atau bersilaturahmi dengan beliau. Oke sedulur, bagaimana tampilan dari Honda CB 100 kali 5 OEM style atau bahasa gaul anak CB ya sekarang tuh CB PSP. Siapa yang tahu apa arti dari modif style PSP CB? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan ada satu bagian yang masih dipertahankan. Memang bukan original dari tahun 80. Ini sudah buatan atau reproduksi baru. Behelnya masih OEM look dan cantolan helm juga masih OEM look. Ini barang baru, namun bentuknya sama persis dengan yang originalnya Honda. Untuk bagian roda belakang sih menggunakan ring 18, masih dipertahankan menggunakan ring 18 karena untuk mengejar tampilan originalnya. Dan peleknya juga masih menggunakan DID, pelek besi bermerek DID. Ini idola para klasik mania nih. Dan bannya dari IRC dengan kembangan yang cukup lawas ya, kembangan yang cukup klasik. Mungkin sedulur semua agak bingung ya, kalau sedulur semua belum pernah melihat CB 100 yang original, pasti akan bingung di mana sih kunci dari motor ini, kunci kontak maupun kunci stang. Nah kita tunjukkan di mana dia. Untuk kunci kontak berada di bawah tangki. Cukup unik kan penempatannya, dan ini memang asli loh, original dari pabrikannya. Bahwasanya semua CB itu kunci kontaknya ada di bawah tangki, dan kunci kontaknya juga original. Ada tulisannya HM dan ada kodenya. Kemudian kunci stang nih. Kalau di sini kan gimana kita cara kunci stangnya? Jadi kunci stang berada di bawah segitiga bawah. Cara menggunakan kunci stang asli dari Honda CB, cukup masukkan kunci ke sini, kemudian stangnya kita bagian kiri, terus aktifkan, ceklip. Udah, tidak mau bergerak. Cukup unik kan, sedulur? Yes. Gimana menurut sedulur semua? Ya, seperti inilah teknologi dari motor tua. Dan seperti inilah bunyi dari Honda CB 100 kali 5 dengan mesin Mega Pro lawas. Karena knalpotnya sudah memakai knalpot GL Pro Neotech, jadi bunyinya ya cukup asik ya. Knalpot sejuta umat dan knalpot idola para penggemar motor-motor klasik.